Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Hardiati Lababat, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bualeno di SMA Negeri 1 Pagiaman. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan sejawat saya dengan Ibu Alwin Ibrahim SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Alwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan menggunakan observasi ya, Bu, sebelum masuk pada supervisi kelas. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kemudian kenapa kita perlu mengadakan pra-observasi ini? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mungkin Ibu bisa jelaskan tujuan pembelajaran Ibu pada observasi nanti. Ya baik, untuk tujuan pembelajaran pada observasi nanti itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi zat reaktan dan produk serta menuliskan persamaan reaksi dengan benar sesuai dengan komponennya. Kemudian yang kedua, memahami makna penulisan reaksi kimia dengan baik dan benar. Yang ketiga itu menentukan koefisien reaksi dengan benar untuk menghasilkan persamaan reaksi yang benar. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Kemudian dari tujuan itu, kira-kira apa pengembangan yang akan Ibu capai? Ya, untuk lebih fokus ke pengembangan peserta didik, untuk pembelajaran lebih fokus ke peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu PBI. Oke, jadi di sini area pengembangannya itu pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian dengan menggunakan problem based learning. Kira-kira mungkin ada strategi lain yang akan Ibu lakukan dalam mencapai area pengembangan ini? Ya, ada strategi lain yang saya gunakan yaitu diskusi, kemudian penggunaan LKPD. Di diskusi itu mereka menggunakan LKPD yang saya gunakan. Oke, jadi strategi lainnya itu diskusi sama LKPD ya. Oke, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan kegiatan observasi ini, Bu? Ya, bisa besok Bu, saya siap Bu. Oh, besok ya. Jadi besok kita akan melakukan observasi. Jadi setelah melakukan kegiatan observasi di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktiknya saya, Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu di observasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Sehat? Sehat. Jadi ketemu lagi di pertemuan hari ini ya. Ya. Kita masih pembelajaran kimia. Jadi kita ketemu lagi dengan materi yang beda. Nah, sebelum kita ke materi, seperti biasa kita berdoa ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita ke materi kita hari ini, kira-kira ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang tata nama senyawa, ya kan? Masih ingat apa itu tata nama senyawa? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tata nama senyawa, bagaimana menamakan senyawa. Nah, di sini kita akan mempelajari materi setelah tata nama senyawa. Sebelum itu kita perhatikan dulu gambar. Ini gambar apa? Rantai berkarat. Besi yang berkarat dengan atom. Apel yang sudah berubah. Kira-kira dari gambar ini
apa yang terlintas di pikiran adik-adik tentang kabar ini? Kira-kira bagaimana sampai Desi bisa bertahan? Dan bagaimana apel bisa berubah warna? Ada yang tahu? Materi yang akan kita pelajari tentang persamaan Reaksi kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi zat, reaktan, dan produk serta menuliskan persamaan reaksi dengan benar sesuai dengan komponennya. Kemudian yang kedua, adik-adik juga diharapkan dapat memahami makna penulisan reaksi kimia dengan baik dan benar. Yang ketiga, menentukan koefisien reaksi dengan benar untuk menghasilkan persamaan reaksi yang Setara. Masalah yang akan kita selesaikan kali ini, yang pertama reaksi apa saja yang terjadi, kemudian yang kedua apa saja jenis reaksi itu, yang ketiga bagaimana mengidentifikasi suatu reaksi, yang keempat itu tentang bagaimana menuliskan suatu reaksi kimia. Jadi ini hipotesis yang akan kita selesaikan. Ya, ada 3 ya hipotesis. Sekarang membentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi. Kelompok 1 sudah ada identitas kelompok di masing-masing meja. Silakan membentuk kelompok. Ini saya akan bagikan ke KPD. Silakan dibaca petunjuk KPD-nya. Di situ ada 6 poin yang kalian dapat selesaikan. Tapi di sini saya akan bagi, ya. Saya akan bagi 4. Jadi yang bagian pertama untuk kelompok 1 itu ada 2 poin yang harus diselesaikan. Menentukan angka koefisien dan angka indeks. Yang kedua, menentukan jumlah atom. Itu untuk yang kelompok 1. Ada 2 poinnya. Kemudian yang kedua, untuk kelompok 2, menentukan zat reaksi atau reaktan dan zat hasil reaksi atau produk. Kemudian persamaan reaksi kimia. Kelompok 3 tentang menyatakan apakah persamaan reaksi yang ada di tabel itu benar atau belum. Kemudian yang kelompok 4 itu yang poin terakhir, yang ke-6, meletakkan angka koefisien reaksi di depan rumus kimia yang tepat. Bisa? Ya. Itu masing-masing selesaikan yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Waktu kalian dari dulu berapa?
baru tuliskan di bawahnya yang setara itu yang seperti ini. Ini kan kalau misalnya di reaksi yang pertama ini belum setara kan kalau ini, tapi kalau setara ini tuliskan di bawah mana yang setara. Kalau belum, kalau sudah setara terus kedua juga belum, kalau bisa dua belum, tapi sudah setara yang kalian tuliskan kembali itu yang perlu Udah. berarti yang ini sudah yang kurang yang ditambah dan yang ini ditambah jadi masing-masing silakan presentasikan apa yang kalian sudah selesaikan masing-masing. Sekarang yang sudah saya bagikan sudah selesai satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nada. Jadi silakan menjelaskan tentang angka koefisien dan angka indeks. Angka koefisien dan angka indeks digunakan untuk menentukan banyak atom yang terlibat dalam suatu reaksi ini. Misalnya pada reaksi berikut, tiga ini adalah angka koefisien. Dan 2 dan 4 ini adalah angka indeks. Dan pada reaksi ini, 2 ini adalah koefisien. 3 adalah koefisien. 2 dan 4 ini adalah angka indeks. 4 ini adalah indeks. 3 adalah koefisien. Angka yang ada di depan senyawa atau unsur itu disebut koefisien. Dan angka kecil yang berada di sini koefisien.
Ada lagi yang berikut? Itulah sosialisasi dari pelapor kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Bila dimaksud oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, silakan dipresentasikan hasilnya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami tentang menentukan zat reaksi reaktan dan zat hasil reaksi produk. Ini sudah dituliskan reaksi reaktan, yaitu zat-zat ditulis sebelah kiri. Harapannya dinamakan zat reaksi atau reaktan. Sebelah kiri yaitu C3H8 tambah 5O2 dan sebelah kiri. Kemudian untuk menentukan produk yaitu zat-zat yang ditulis di sebelah kanan, tanda-tanda adalah hasil reaksi atau produk, yaitu sebelah sini, luas kanan. 3CO2 tambah 4H2O. Kemudian menentukan persamaan reaksi ini, yaitu persamaan reaksi setara jika jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Kemudian yang kedua, zat yang di sebelah kiri adalah reaksi atau reaktan yang sebelah sini. Kemudian dan zat yang ada di sebelah kanan adalah hasil reaksi atau produk yang sebelah sini. Kemudian jumlah atom zat adalah hasil perkalian antara koefisien dan angka indeks. 3 dan 8. Terima kasih. Lanjut kalau belum, silakan beri arus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nitia Wandari, selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk soal yang kami diskusikan adalah mengenai wujud zat yang terlibat dalam suatu reaksi yang ditulis dengan singkatan dalam tanda kurung. Teman-teman bisa melihat tabel yang ada di kolom 4. Di situ kita diminta untuk menuliskan subskrip daripada unsur-unsur kimia. Jadi untuk padat atau solid dia itu dilambangkan dengan S. Kemudian cair atau liquid dia dilambangkan dengan Q, gas dilambangkan dengan G, dan lautan dilambangkan dengan L. Bisa dipahami? Kemudian masuk pada soal yang selanjutnya, yaitu menyatakan apakah persamaan reaksi berikut sudah setara atau belum. Di situ teman-teman bisa lihat pada tabel, di situ ada 3 persamaan reaksi yang nantinya akan ditentukan apakah sudah setara atau belum. Setelah hasil diskusi kami bahwa nomor 1 dan nomor 3 itu sudah setara, yang tidak setara adalah nomor 2. Kita lihat di sini bahwa persamaan reaksinya ada Fe3, P3, O3, dan 2Al, kemudian Al2, O3, dan Fe. Setelah kita tuliskan nilai-nilainya bahwa Fe itu memiliki nilai 3, oksigennya ada 3, Al-nya ada 2, Al di sini juga ada 2, O di sini ada 3, dan Fe di sini ada 1. Berarti yang membedakan yang tidak setara adalah unsur senyawa Fe. Kemudian telah kami buat agak setara, yaitu Fe di sini 3, kemudian O-nya 3, Al-nya 2, kemudian Al di sini juga 2, O3, dan 3 Fe. Berarti yang kita ubah adalah Fe yang sebelah sini, yang di awalnya sudah memiliki nilai koefisiennya hanya 1, kita tambah 2, berarti nilai koefisien dari Fe di sebelah sini ada 3, sehingga Fe yang di sini sama dengan Fe yang sudah di setelah Fe sama. Jadi ini sudah sebelumnya tidak setara, telah kami ubah menjadi setara seperti ini. Bisa dipahami?
Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mau bertanya, apa sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi? Ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, jadi saya sedikit memberikan koreksi terhadap presentasi dari kelompok 3, di mana yaitu menentukan subskrip dari fase zat cair atau liquid. Tadi kelompok 3 mengatakan bahwa subskrip dari fase zat cair atau liquid itu dilambangkan dengan Q. Sedangkan untuk fase zat cair atau liquid itu dilambangkan dengan L atau, dan untuk larutan itu ditandai atau di subskripnya itu adalah AQ. Itu sedikit koreksi dari saya. Ya, jadi misalkan ya, memperbaiki apa yang sudah dijelaskan tadi. Bagus sekali dari Agus Bapak. Jadi untuk kelompok 3, yang pertama itu kalian agak sedikit keliru ya. Untuk padat, jadi lambangnya S. Kemudian cair L kecil ya. Kemudian untuk gas G. Terus ada larutan A, I, B. Itu yang benar ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kelompok? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Eko, saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang meletakkan angka koefisien reaksi di depan rumus kimia dengan tepat pada kesamaan reaksi. Jadi teman-teman bisa perhatikan di LKPD masing-masing, yaitu pada reaksi pertama di sini ada unsur C5H12 tambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi pada soal kali ini kita disuruh untuk menyetarakan reaksi ini. Nah, bagaimana caranya kita menyetarakan reaksi ini? Yaitu dengan menambahkan koefisien di depan setiap unsur. Jadi di sini yang pertama kita lakukan yaitu menghitung jumlah atom setiap unsur. Untuk unsur C, di sini jumlah atomnya ada 5, sedangkan di produk unsur C di sini hanya memiliki 1 atom. Nah, bagaimana caranya agar unsur kemudian untuk unsur yang pertama yaitu C5H12, di sini kita meletakkan angka koefisiennya 1. Mengapa 1? Karena di sebelah kan sudah kita tambahkan 5. Otomatis di sini angkanya juga tidak bisa berubah. Otomatis kita akan menambahkan angka 1 di sini agar jumlah atom dari unsur C ini tetap 5. Agar dia tetap setara dengan jumlah atom dari unsur C yang ada di produk. Kemudian mari kita buktikan pada unsur lainnya yaitu di unsur H12. Di sini di reaktan unsur H12 ini memiliki jumlah atom itu ada 12, karena dikalikan 1 berarti tetap 12. Kemudian di sebelah sini di produk jumlah atomnya hanya 2. Nah, bagaimana caranya agar unsur H ini bisa menjadi 18? Maksudnya menjadi 12. Maka dari itu kita harus mengalikannya dengan 6. Kemudian kita akan tambahkan di sini angka koefisiennya 6. Di sini mari kita hitung. Jumlah atomnya 2 dikalikan dengan koefisiennya 6, 2 kali 6, 12, maka sama dengan jumlah atom dari unsur H di sebelah sini. Bisa dimengerti? Ya. Kemudian mari kita cari untuk unsur oksigennya. Di sini jumlah atomnya itu 2, di sebelah sini jumlah atomnya ini menjadi, di sini ada 6, di sini ada 10. Maka ketika kita jumlahkan di sini jumlah atomnya menjadi 16. Sedangkan di sini jumlah atomnya hanya 2. Nah, bagaimana caranya agar bisa menjadi 16? Maka dari itu kita akan tambahkan angka koefisien 8. 8 dikali 2 berarti menghasilkan 16. Maka dari itu hasilnya sudah setara dengan unsur oksigen yang ada di sebelah.
Bisa dimengerti? Ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian baik saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada tambahan lain? Dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4? Sudah paham ini? Ada pertanyaan? Tadi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kelompok 1 itu membahas tentang cara menentukan koefisien dan angka indeks. Sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Koefisien itu apa? Angka yang berada di depan unsur. Angka yang berada di depan unsur apa? Kemudian kalau angka indeks, ini angka apa? Indeks. Ini sudah bisa dibedakan mana angka indeks dan mana koefisien. Kemudian untuk menghitung jumlah atom di masing-masing senyawa atau unsur, kita menghitung jumlah atom yang di sebelah kanan apakah sama dengan jumlah atom yang sebelah kiri atau tidak. Kalau tidak sama, kita harus setara. Kalau sudah sama, berarti reaksi itu sudah selesai. Sampai 4, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulan dari kelompok 1, koefisien adalah angka yang berada di sebelah kiri unsur, sedangkan indeks adalah angka yang terletak di sebelah kanan bawah unsur. Ada lagi? Ya, silakan. Masih tetap kelompok 2. Yang lain? Jadi kesimpulan dari kelompok 2, jadi dapat disimpulkan untuk menemukan zat reaksi atau reaktan dan zat hasil reaksi produk, yaitu zat yang ada di sebelah kiri adalah reaksi atau reaktan dan zat yang di sebelah kanan adalah hasil reaksi atau produk. Ya, bagus sekali ya. Jadi, zat yang berada di sebelah kiri adalah reaktan atau bereaksi, dan zat yang berada di sebelah kiri adalah hasil atau ada lagi yang menambahkan kelompok lain kesimpulannya? Sudah? Ya, berarti sudah. Itu kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Jadi hari ini kalian dijawab dulu pertanyaan soal evaluasi yang saya akan kasih. Saya beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan soalnya hanya ada lagi. Sudah selesai? Jadi kalau sudah selesai, sekarang kita refleksi dulu ya, 2 menit. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika menerima pembelajaran? Yang sudah siap. Ya, bagaimana perasaannya? Senang. Apakah kalian paham dengan materi yang dipelajari hari ini? Ya. Betul? Ya. Alhamdulillah kalau betul. Jadi, terima kasih banyak ya untuk partisipasinya hari ini. Untuk materi berikut tentang hukum dasar kimia. Coba kita ketemu lagi. Semoga tetap diberikan kesehatan. Amin. Karena sudah berakhir, kita tetap pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa seperti biasa. Berdoa sesuai keyakinan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya. Jadi sudah selesai demikian. Terima kasih banyak untuk kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hardianti Lababa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bualemo. Hari ini akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat Ibu Awin J. Rahim, SPD, dan Ibu pengajar praktik Ibu Tisni Abdurrahman Lihu, SPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Awin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Awin? Alhamdulillah baik. Baik, oke, sehat ya. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Ya, mungkin Ibu bisa memberikan refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin dalam kelas untuk kegiatan observasinya. Ya, untuk kegiatan observasi kemarin yang sudah saya laksanakan, masih dari hasil refleksi yang saya lakukan masih ada beberapa proses yang mungkin masih belum maksimal saya lakukan sebagai proses pembelajaran dalam proses pembelajaran itu. Jadi yang pertama itu untuk kegiatan pembelajarannya ada beberapa kegiatan yang saya tidak sempat lakukan, seperti penggunaan asesmen penilaian teman sejawat dan penilaian diri siswa karena waktu, jadi saya lewati. Kemudian pelaksanaan refleksi akhir pembelajaran itu yang sempat saya lupa karena mungkin sudah serius, jadi saya lupa untuk refleksi itu. Kemudian masih kurang dalam pengelolaan penggunaan strategi pembelajaran. Oke, jadi untuk refleksi kemarin itu ada masalah waktu ya, untuk pengelolaan waktu, kemudian asesmen, penggunaan asesmen, kemudian untuk refleksi akhir itu tidak sempat dilaksanakan, mungkin karena waktunya juga terbatas ya. Kemudian untuk topik percakapan, kira-kira apa yang menjadi catatan Ibu dalam kegiatan observasi kemarin? Mungkin saya lebih ke penggunaan model pembelajaran juga. Jadi karena model-model itu bukan cuma satu yang digunakan, jadi untuk pemahaman model-model lain yang bisa dipadukan dengan materi yang saya ada, mungkin di situ yang perlu saya kembangkan, perlu belajar lagi untuk itu. Jadi untuk model pembelajaran itu Ibu masih perlu dikembangkan lagi. Kira-kira apa tindak lanjut Ibu untuk mengembangkan model pembelajaran itu agar bisa maksimal untuk kegiatan pembelajaran di kelas? Mungkin saya lebih fokus untuk mengembangkan pengetahuan saya tentang model-model inovasi yang digunakan dalam pembelajaran, kemudian bisa mengikuti workshop atau apa, itu bisa, atau kolaborasi dengan teman-teman yang bisa membimbing saya untuk pembelajaran, kemudian penggunaan media. Jadi untuk bisa lebih memaksimalkan kegiatan pembelajaran, Ibu itu akan menggunakan workshop, kemudian menggali lagi model-model yang cocok mungkin untuk pembelajaran atau materinya Ibu, kemudian itu penggunaan model dan strategi juga. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kira-kira rencana pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Untuk pengembangan, rencana saya selanjutnya itu lebih ke minat dan motivasi siswa untuk belajar. Mungkin itu yang saya fokuskan sekarang ini, lebih ke minat dan motivasi siswa untuk belajar. Oke. Mungkin ada lagi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Penggunaan media mungkin di situ juga masih kurang. Jadi penggunaan media itu yang rencana saya akan lebih maksimalkan lagi untuk ke depan. Selain dari penggunaan media, mungkin ada lagi yang strategi yang bisa saya gunakan dalam proses pembelajaran, itu juga yang perlu.
Oke. Jadi area atau rencana pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu minat belajar, motivasi, dan percaya diri murid. Kemudian penggunaan media pembelajaran dan strategi yang akan digunakan. Kira-kira apa tujuan yang akan Ibu capai dari area pengembangan tadi yang untuk minat belajar dulu? Untuk minat belajar, motivasi, percaya diri, apa tujuan yang akan Ibu capai? Dari minat itu mungkin tujuan saya agar peserta didik ini lebih mereka suka untuk belajar supaya proses pembelajaran saya bisa terlaksana dengan baik. Jadi kemudian motivasi siswa, tujuan saya di sini supaya mereka tidak banyak yang bermain, tidur dalam kelas. Jadi saya lebih fokus ke membangun motivasi mereka untuk belajar. Kemudian untuk tujuan untuk percaya diri, mungkin lebih fokus ke pada saat mereka diskusi, kan ada beberapa yang tahu tapi tidak mau mengungkapkan itu. Jadi tujuan saya mungkin lebih selalu menggunakan strategi diskusi kelompok dalam pembelajaran. jadi tujuan yang akan Ibu capai nanti agar peserta didik itu bisa senang dalam pembelajaran, kemudian mereka juga termotivasi dan bisa lebih percaya diri untuk mengerjakan tugas atau presentasi kelompok. Oke. Mungkin untuk yang tujuan yang akan dicapai dalam penggunaan media pembelajaran itu seperti apa, Bu? Kalau untuk penggunaan media itu tujuannya untuk membiasakan siswa lebih menguasai teknologi juga, kemudian lebih memudahkan mereka untuk menggunakan media, karena kalau kita menggunakan kertas terus kan kadang bosan. Ya, jadi untuk tujuan yang akan dicapai pada penggunaan media itu siswa tidak akan merasa bosan kalau cuma kertas-kertas. Kemudian untuk membiasakan siswa juga untuk bisa menggunakan teknologi ya. Oke. Selanjutnya untuk strategi, mungkin apa yang akan dicapai dalam strategi yang akan digunakan? Tujuan Ibu yang akan dicapai dalam strategi itu apa? Yang tujuan saya untuk menggunakan strategi ini supaya siswa juga lebih fokus belajar, kemudian tidak banyak yang hanya bermain. Jadi strategi ini yang perlu saya kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Jadi dengan strategi Ibu berharap siswa yang belajar itu bisa fokus. Oke, selanjutnya mungkin ukuran keberhasilan dalam minat belajar itu seperti apa? Mereka dikatakan berhasil untuk minat belajar, motivasi dan percaya diri itu Ibu lihat dari mana? Itu yang pertama, dari mereka suka belajar, mereka fokus, suka belajar, senang ya. Ya. Hasil yang mereka capai juga mencapai target yang saya inginkan. Kemudian kenyamanan mereka belajar juga. Jadi ukuran keberhasilan untuk area pengembangan minat belajar, motivasi, percaya diri itu dengan melihat siswa itu suka belajar atau senang belajar. Kemudian mereka juga bisa menghasilkan hasil yang sesuai diharapkan. Seperti itu, Bu. Oke. Selanjutnya untuk ukuran keberhasilan, kira-kira ukuran keberhasilan pada area pengembangan media pembelajaran itu seperti apa? Mereka dikatakan berhasil apabila bagaimana? Mereka bisa mengakses link yang sudah saya bagikan dan bisa menggunakan teknologi dengan baik. Kemudian mereka juga bisa menggunakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya cantumkan di ini. Oke. Jadi untuk ukuran keberhasilannya mereka bisa mengakses link itu berarti sudah berhasil untuk penggunaan media. Kemudian mereka juga sudah bisa menggunakan teknologi. Oke. Selanjutnya untuk ukuran keberhasilan pada strategi pembelajaran, kira-kira bagaimana ukuran keberhasilannya di situ? Kalau untuk strategi itu mungkin kalau dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik karena strategi yang saya gunakan juga maksimal, jadi itu ukurannya. Kalau untuk strategi yang lain, kenyamanan siswa di dalam kelas juga.
kemudian pengelolaan kelas yang saya lakukan juga maksimal. Oke. Jadi untuk strategi itu ukuran keberhasilannya mereka sudah paham apa yang dikerjakan, kemudian pengelolaan kelasnya juga. Nah, oke. Selanjutnya untuk pendukung, kira-kira apa yang bisa mendukung ibu dalam dalam rencana pengembangan minat belajar, motivasi dan percaya diri. Pendukungnya itu apa saja supaya bisa tercapai untuk minat belajar ini? Kalau untuk pendukung itu mungkin dari saya sendiri sebagai guru itu harus menguasai strategi yang saya lakukan di dalam kelas, kemudian penggunaan model-model pembelajaran juga saya kuasai, kemudian pemahaman materi yang saya sampaikan juga harus atau penting, kemudian penggunaan media. Jadi sarana juga masuk. Iya. Kemudian untuk waktunya, kira-kira kapan ibu bisa memaksimalkan kegiatan ini? Maksudnya waktunya kapan ibu bisa menerapkan area pengembangan yang akan ibu capai? Kapan bisa dilakukan? Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang akan dimaksimalkan mulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang ibu akan melakukan area pengembangan yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke. Jadi itu percakapan kita pada prapaskah observasi, di mana ibu akan di mana ada rencana pengembangan ibu itu minat belajar, motivasi, sama percaya diri, kemudian penggunaan media dan juga strategi pembelajaran. Oke, semoga rencana ibu ini bisa tercapai dan dengan ukuran keberhasilan, tujuan semua yang sudah dikatakan tadi bisa tercapai juga. Ya, mungkin itu percakapan kita pada hari ini untuk pasca observasi. Selanjutnya dipersilakan untuk ibu pengajar praktik untuk memberikan tindak lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu CGP yang hebat, Ibu Ali sedang mendampingi Ibu Hardianti pada saat kegiatan mulai dari pembuatan RPP sudah didampingi oleh Ibu CGP, terus pada kegiatan kongres sampai observasi sampai hari ini kita sudah melaksanakan kayak gini. Di sini saya melihat Ibu CGP sudah berusaha membangun kemitraan dengan rekan guru. Di mana di dalam kegiatan ini Ibu CGP sudah berusaha menggali potensi dari rekan guru. Baik, mungkin dalam ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi, terutama pada kegiatan refleksi, mungkin dalam pengelolaan kelas tadi sudah melihat. Jadi kemudian Ibu Hardianti juga tadi sudah bagaimana memecahkan masalah ini. Ibu sendiri sudah mencari solusinya, dan solusi itu mungkin akan dilaksanakan sekarang, akan perbaikan. Mungkin itu yang bisa saya lihat dari kegiatan tadi, dan saya berharap kita berkolaborasi bersama, terutama dalam meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah. Apalagi kegiatan sekarang kan pembelajarannya sudah berdiferensiasi itu. Kemudian mungkin kegiatan ini mungkin bisa berguna untuk meningkatkan kompetensi kita. Mungkin bukan hanya melalui Ibu Hardianti, tetapi mungkin melalui program-program lain seperti mungkin ada sekarang sudah berjalan kan ada program PMM, dan mungkin itu ada dari acuan kita ke depan. Mungkin itu dari saya, Ibu Awi. Terima kasih Ibu Yasi sudah berusaha dan sudah memaksimalkan waktu dalam kegiatan untuk pelaksanaan coaching ini pada supervisi akademik. Terima kasih Bu Awi. Terima kasih Ibu Hardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah percakapan pasca observasi dari saya Siti Hardianti Lababa dan rekan sejawat Ibu Awin J. Rahim sama Ibu pengajar praktik Ibu Tisni Abdurrahman Lihu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.